Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Purnama Lestari SPD, bertugas di SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Diberikan kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, karena akhir-akhir ini sangat banyak terjadi musibah-musibah di berbagai daerah. Jadi kita harus hati-hati ya. Baiklah, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Agus. Silakan ke depan Agus. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan dulu kembali. Oke, seperti biasa untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silahkan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Ada yang tak hadir? Ada, Ibu. Siapa? Ertina. Nisa. Iya, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa tetap hadir dan stay di sekolah kita yang kita cintai ini. Jadi silakan dibuka Google Sheet-nya, isi absen yang sudah tersedia di aplikasi. Yang diisi nama, nomor absen dan keterangan. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sebelum belajar kita ada kesepakatan kelas supaya nanti pembelajaran kita tertib. Jadi kesepakatan kelas kita seperti yang ada di depan. Ananda semua harus duduk rapi, tidak keluar masuk ruangan karena tadi sudah diberi kesempatan untuk keluar. Tidak ada bahasan kecuali yang berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini, dan tidak menggunakan laptop atau HP kecuali kebutuhan pelajaran. Bisa kira-kira?
Bisa, Bu. Jadi nanti di dalam pembelajaran, baik itu nanti persentase, baik itu nanti pelaksanaan konfigurasi, siapa yang aktif untuk kali ini Ibu akan memberikan reward 3 orang yang paling terbaik, yang paling aktif. Jadi usahakan Anda semua ikut turut aktif dalam pembelajaran kita, tidak untuk sekarang aja, untuk berikutnya itu akan berpengaruh kepada diri kita juga, ya. Jadi sebelum belajar, Ibu akan mentes kemampuan awal Anda semua. Silakan dibuka Google Site-nya, kita melakukan pretest. Pretest itu adalah melakukan tes sebelum melakukan pembelajaran. Jadi kenapa kita harus mempelajari materi yang sekarang? Tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan diskusi, peserta didik atau Anda semua dapat menganalisis teori dasar dari routing dinamis secara terampil. Lalu peserta didik dapat menguraikan macam-macam protokol routing dinamis dengan benar setelah melaksanakan proses pembelajaran. Lalu setelah mengamati video tutorial, Anda semua secara mandiri mampu melakukan konfigurasi routing dinamis, dan setelah konfigurasi anak-anak itu semua bisa menguji apakah konfigurasinya berhasil atau tidak. Jadi sebelumnya kita sudah belajar routing statis, masih ingat? Masih, Bu. Ya. Jadi kita juga sudah sempat membahas sedikit tentang macam-macam routing. Yang pertama routing statis, routing dinamis, dan default routing, dan dinamis secara otomatis. Jadi jika ada perubahan di routing itu atau ada penambahan jaringan, dia membaca sendiri, dia yang mengenali sendiri tanpa harus membuat tabel routing. Jadi supaya lebih semangat lagi, marilah kita melakukan ice breaking supaya nanti pembelajaran kita lancar dan semangat. Silahkan berdiri semua dan berhadap-hadapan dengan kawannya. Aturan ice breaking pada kali ini adalah tepuk hitam hijau. Siapa yang mau menjadi tim hijau? Tunjuk tangan. Kami, Bu. Konsentrasi. Oke, dimulai. Hitam. Hitam. Oke, 1, 2, hijau, hijau. 1, 2, hitam. Ada nanti LKPD yang akan kita selesaikan, tetap letaknya di Google Site. Di sini ada di bagian LKPD 9. Dan penilaian yang akan Ibu buat nanti itu ada beberapa poin. Yang pertama penilaian sikap, seterusnya penilaian keterampilan. Keterampilan itu ada nanti di persentase, apakah dia menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan penjelasannya juga bagus. Selanjutnya ada penilaian laporan dan LKPD dan penilaian pengetahuan. Tentunya pengetahuan ini adalah kepahaman Anda semua mengenai pelajaran kita hari ini. Oke, di sini sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah duduk bersama kelompoknya, Ibu akan menampilkan materi yang akan kita pelajari di sini berupa video, dan untuk materi berupa modulnya sudah tersedia juga di Google Site, silahkan dibaca nanti.
Namun ini silakan perhatikan video pembelajaran kita mulai dari teori sampai ke tutorial konfigurasi. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Routing dinamis lebih mudah daripada routing statis dan default. Akan tetapi, ada perbedaan dalam proses-proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Lalu RIP, lalu kita masukkan IP address. Yang pertama, IP address tujuan dari router 1 adalah router 2, yaitu 192.168.20.0 lalu masukkan 10.0.0.0 lalu kita masukkan IP address network yang ada pada router 1 192.168.10.0. Jadi secara umum untuk memasukkan IP address-nya di masing-masing perangkat itu sama dengan routing statis. Perbedaannya yaitu pada saat melakukan konfigurasi, kalau di routing statis kemarin kita memasukkan IP address-nya itu di menu statis, tapi di routing dinamis ini karena kita menggunakan protokol RIP, jadi yang dimasukkan IP address-nya itu di RIP, dan IP address yang dimasukkan itu dia network yang dipakai, tidak IP address masing-masing PC. Setelah menyaksikan video tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya, Oke, apa? apakah kita harus memakai IP yang tertera di video? Iya, maksudnya IP address. Iya, Bu. Iya. Jadi sebenarnya tidak mesti IP address yang kita gunakan itu sesuai dengan yang di video, asalkan kita paham. Namun untuk memudahkan konfigurasi nanti, kita tinggal memasukkan IP address yang ada di sini. Boleh saja kalian ganti, asalkan kalian paham. Ya? Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Saya Bu. Ya? Apa, Cica? Bu, default gateway dari PC diambil dari mana, Bu? Oke, default gateway. Jadi masing-masing ini ada default gateway yang digunakan. Jadi default gateway itu kita ambil dari IP address router yang terhubung pada ruang lingkup jaringan tersebut. Misalnya, untuk default gateway PC 1 dan 2, berarti IP address yang kita gunakan itu IP address yang kita masukkan di router port yang terhubung ke jaringan ini. Untuk yang di sini, default gateway-nya yang di mana yang dipakai? IP address yang diisikan pada port yang menghubungkan antara router ini ke switch. Bisa kira-kira dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Fatimah. Bu, kenapa networknya titik nol? Kenapa tidak IP-nya langsung yang dibuat pada menu? Oke, ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada 3 buah network, yaitu network 1, network 2, dan network 3. Jadi di sini yang menghubungkan antara router 1 dengan switch ini networknya adalah tadi IP address yang dimasukkan 192.168.10.1. Itu IP kelas apa? Kelas C. Sedangkan kelas C itu subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Jadi untuk network ruang lingkup ini kita buat titik 0. Di sini 10.10.10.1 kita ganti menjadi 10.0.0.0, dan di sini 192.168.20.1 diganti menjadi titik 0. Bisa dipahami, Fatimah? Bisa Bu. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Ya, silahkan dibuka Cisco paket tracernya. Yang akan kita lakukan adalah mengkonfigurasi ini sesuai video yang udah Ibu buat. Silahkan dibuka di bagian video pertemuan 9. Paham yang mau dikerjakan kan? Paham.
dibuat di PowerPoint. Oke, bagi yang udah selesai silakan dibawa ke depan dari Bu Perisa. Apakah sudah sukses atau bagaimana? akan penguatan maka dulu Oke, sekarang udah pada selesai konfigurasinya. Kelompok berapa yang bisa tampil pertama? Oke, kelompok Eva silakan ke depan. Ya, untuk semuanya silakan perhatikan kawannya untuk menampilkan hasil konfigurasi dan diskusi penyelesaian laporannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai routing dinamis. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Pulungan dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Eva Khairania Sibuan. Oke, baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, di sini ada 2 LKPD. Yang pertama, kita akan menyelesaikan LKPD yang pertamanya, soalnya yaitu jika Anda mendapatkan tugas untuk membangun sebuah infrastruktur routing RIP yang terdiri dari 3 perangkat router dengan menggunakan aplikasi paket tracer. Saat menghubungkan antar router tersebut, setelah memberikan IP address, lampu indikator yang seharusnya berwarna hijau ternyata masih berwarna merah. Permasalahan yang terjadi adalah, jadi setelah kami analisis permasalahan yang terjadi, mengapa lampu indikator masih berwarna merah yang seharusnya berwarna hijau, ya kan teman-teman? iya Termasuk salah satunya itu Anda salah memasukkan kabel. Misalnya, kabel yang digunakan seharusnya adalah kabel slide dan yang Anda masukkan adalah kabel cross. Seterusnya, permasalahan yang terjadi, Anda belum mengisi IP address pada perangkat tersebut. Maksud dari perangkat tersebut yaitu perangkat yang digunakan pada saat konfigurasi. Ada router, PC, dan lain-lain. Oke, bisa dilihat hasilnya sukses ya teman-teman. Lanjut, kita mengirimkan atau dari router ke PC dalam satu jaringan. Router 0 ke PC 1 dalam satu jaringan. Oke, sukses juga. Lanjut, antar jaringan ya teman-teman. Kita mengirimkan paket dari router 0 ke PC 3 yang terletak pada jaringan ataupun jaringan kedua pada router pertama. Bisa dilihat hasilnya juga sukses. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kami? Oke, Siska. Oke, perkenalkan, nama saya Siska Putri dari kelompok 4. Sekarang kita melakukan konfigurasi dinamis menggunakan RIP. Kira-kira bisa nggak dijelaskan sedikit mengenai RIP? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Kak kita Siska menanyakan apa itu pengertian RIP, apa penjelasan sedikit mengenai RIP. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Di sini kami akan menjawab pengertian ataupun sedikit menjelaskan mengenai RIP. RIP cocok digunakan untuk jaringan
Bisa dimengerti atau cukup jelas? Oke. Baik teman-teman, ada pertanyaan selanjutnya. Saskia, apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan satu rotor lagi? Bisa nggak disampaikan? Oke. Menambahkan satu rotor lagi. Di sini kami akan mempraktekkan jika kita menambahkan satu jaringan lagi ya, atau satu rotor lagi. Bisa dilihat di layar lebarnya. Di sini kita menggunakan router PT ya. Selanjutnya kita akan menghubungkannya menggunakan kabel crossover dikarenakan dia perangkat yang sama. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kami mengakhiri presentasi kami kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu seperti bagaimana cara menambahkan router. Jadi kalau di router PT ini hanya tersedia 2 buah port pas Ethernet. Supaya bisa menambahkan satu lagi, kita bisa menambahkan portnya di bagian physical router. Oke, kelompok berapa lagi yang bisa tampil? Oke, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari berdiri depan sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengkonfigurasikan dua router yang dijelaskan oleh Siska. Yaitu jika Anda mendapatkan untuk sambungan sebuah infrastruktur routing switch yang terdiri dari 3 perangkat router dengan menggunakan aplikasi Palm Tracing. Saat menghubungkan antar router tersebut, setelah memberikan IP address, lampu indikator yang seharusnya berwarna hijau terdapat masih berwarna merah. Permasalahannya yang terjadi? Jawabannya adalah kemungkinan masalah yang terjadi pada kabel. Misalkan dari kabel cross menjadi strike, itu kemungkinan menyebabkan lampu indikator menyala, dan kesalahannya pada pengisian IP address. Yang kedua, uraikan apa saja kesulitan Anda dalam konfigurasi routing dinamis dan bagaimana solusinya. Kami tidak menemukan masalah pada pengkonfigurasian IP address karena kami mengikuti langkah-langkah video tutorial yang diberikan oleh ibu guru. Nah, akan tetapi kami mengalami kendala dikarenakan laptopnya mengalami kerusakan pada aplikasi Cisco-nya. Baik, ini adalah hasil dari pengkonfigurasian router. Oke, di situ telah terlihat soal sukses. Oke, itu adalah tampilan pada dua router yang telah berhasil. Jika ada teman kami yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, dipersilakan. Saya dari kelompok kenal ingin bertanya. Tadi saya mendengar saudara menjelaskan tentang hotcom. Bisakah Anda menjelaskan apa itu hotcom? Oke, hotcom adalah banyaknya router yang dilewati oleh paket untuk menuju tujuannya. Apabila dalam satu jaringan RIP terdapat lebih dari 15 hop yang harus dilalui paket, maka paket tersebut akan dibuang di tengah jalan untuk tidak sampai ke tujuan. Apa kurang jelas? Oke, baik, ada lagi teman-teman yang bertanya? Saya. Baiklah, di sini kabel yang kita gunakan adalah kabel cross. Sedangkan di contoh jaringan yang di LKPD pakai kabel serial. Apakah kita bisa menggunakan kabel keduanya? Di sini kabel yang kita gunakan kabel cross, sedangkan di contoh jaringan
Iya, sama seperti yang sudah kita lakukan saat konfigurasi routing status. Kita bisa menggunakan kabel cross maupun serial, tapi menyesuaikan portnya saja. Oke, jika tidak ada pertanyaan dari teman kami, maka presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil dan sudah berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman kita secara maksimal. Oke, kelompok berikutnya silakan. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tujuan kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kedua yang akan dibawakan oleh teman saya sebelum kami. Oke, ini LKPD pertama yaitu soalnya jika Anda mendapatkan tugas untuk membangun sebuah infrastruktur routing grid yang terdiri dari 3 perangkat router dengan menggunakan aplikasi paket tracker saat menghubungkan antara router tersebut setelah memberikan IP address, lampu indikator yang seharusnya berwarna hijau ternyata masih berwarna merah. Oke, di sini permasalahan dari kami adalah saat memasukkan network grid. Karena kami kurang teliti tadi memasukkan IP address-nya. Dan kesalahan yang kedua dari kami juga di cluster net-nya saat melakukan konfigurasi IP address-nya. Menguraikan apa saja kesulitan Anda dalam melakukan konfigurasi routing dinamis dan bagaimana solusinya. Yang pertama, kesulitan saat memasukkan cluster net-nya juga. Yang kedua, kami salah memasukkan network grid. Ini kami akan mengkonfigurasi kembali apakah sudah statuskan atau belum. Oke, udah. Sekarang dari PC 0 ke PC 1 sama aja jadi PC 1 ke PC 2 ya. Oke, udah juga. Sekarang kita masuk ke PC 3 dan PC 4. Oke, udah juga. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok berapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Untuk Nasubuan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa perbedaan routing statis dan routing dinamis? Coba jelaskan. Oke, terima kasih kepada Om dari kelompok 4. Saya akan menjawab apa perbedaan konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Secara umum, yang kami lihat tidak ada perbedaan, namun saat konfigurasi IP untuk routing statis seluruh network hubungan dan dilewati di input di menu statis. Namun untuk routing dinamis networknya diinputkan di protokol yang digunakan. Seperti yang kita pakai saat ini, protokol dan ini. Apakah sudah jelas? Oke, siapa yang ingin bertanya lagi? Oke, dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 8 ingin menanyakan apakah kalian mempunyai kendala? Ketika kalian mempunyai kendala, apa hal yang kalian lakukan terlebih dahulu? Oke, terima kasih untuk kelompok 8 atas nama Dinda Putri. Kami mempunyai kendala saat memasukkan nicknya di router. Oke, di sini. Kami tadi kendalanya salah memasukkan nicknya. Kami buat tadi kendala kami 192 168 1 kami buat. Karena tadi tidak salah. Dan kendalanya juga kami saat memasukkan pasternet 0 ke 0 sama pasternet 1 ke 0. Di sini juga kami kendala tadi saat memasukkannya. Di sini kami kurang teliti dan kurang berhati-hati saat memasukkan network grid dan pasternetnya.
Kami apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, setelah menyaksikan kawan-kawan kita mempresentasikan hasil konfigurasi dan diskusinya mengenai permasalahan yang ada pada konfigurasi routing dinamis, kita dapat mempelajari beberapa hal, yaitu permasalahan-permasalahan dan solusinya. Dan ada juga dari pertanyaannya bagaimana cara menambahkan router, menambahkan jaringan. Jadi untuk melihat kemampuan anak-anak ibu akan melakukan tes, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan pre-test, sekarang kita melakukan post-test. Silahkan dibuka kembali di Google Site, apakah nanti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Jika nanti anak-anak semua fokus dalam belajar, berarti nilainya nanti akan meningkat. Silahkan dibuka Google Site-nya sekarang. Oke, untuk post-testnya sudah masuk semua jawabannya. Jadi untuk hari ini setelah kita melakukan pembelajaran, konfigurasi, presentasi, dan post-test, ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Ada lagi udah paham? Oke. Kalau sudah paham, bagaimana perasaannya dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Menyenangkan. Apa yang membuat menyenangkan? Ada? Ice breaking. Jadi ice breakingnya aja yang seru. Ya. Jadi selama pembelajaran ini Ibu sudah menyampaikan tadi, sebelum kita melaksanakan pembelajaran akan ada reward bagi yang paling aktif dan terbaik, dan ini juga termasuk untuk pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk semuanya Ibu mengapresiasi dan untuk semangatnya dan kerjasamanya. Namun untuk yang terbaik Ibu memilih 3 orang, bukan berarti semuanya tidak terbaik, namun Ibu memilih yang tiga terbaik ini sebagai perwakilan. Oke, Ibu akan mengumumkan peserta didik terbaik selama pembelajaran hari ini. Terbaik maksudnya aktif dan dia cepat menyelesaikan tugas. Oke, anak-anak kami yang pertama yaitu adalah Eva Khairani. Oke, terbaik kedua yaitu Siska. Oke, selanjutnya terbaik ketiga adalah kita serahkan kepada kelompok suci. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini hadiahnya, semoga tambah aktif dan tambah semangat. Silakan duduk. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, untuk reward ini semoga menjadi penyemangat bagi kita semua untuk lebih semangat lagi dan lebih aktif supaya
bisa mendapatkan reward. Itu tidak mesti dengan hadiah. Reward itu bisa berupa Nilai. dan keberanian untuk diri kita sendiri. Oke? Oke, Bu. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Eva terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ternyata routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data yang dilakukan secara otomatis dengan cara mengikuti pengaturan yang ada. Oke, siapa lagi? Oke, Sinar. Supaya semua perangkat bisa terhubung, kita bisa memasukkan grafis router. Supaya bisa terhubung, kita bisa memasukkan semua network ke protokol RIP. Selanjutnya siapa lagi? Oke, silakan Siska. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan pada pelajaran kali ini adalah penggunaan kabel cross dan serial itu sama tapi menyesuaikan keluarga saja, dan yang kedua RIP cocok digunakan untuk jaringan berskala kecil dan menengah, dan yang baru saya tahu adalah walaupun ternyata banyaknya router yang dilewati oleh paket untuk menghubungkan. Iya, bagus sekali. Jadi kompon itu merupakan banyaknya router yang dilewati atau perantara antara si pengirim ke si penerima. Jadi untuk kabel juga, kabel itu kita bisa menggunakan dua macam, ada yang cross dan ada yang serial DCE, tergantung port yang kita gunakan. Dan secara singkat, protokol routing itu terdiri menjadi beberapa, dan ini juga sudah pernah kita bahas. Ada RIP, IGRP, OSPF, EGRP, dan BGP. Jadi perbedaan si routing statis dan dinamis, walaupun kita sekarang belajar dinamis, tentu kita harus mengaitkan dengan statis. Jadi routing dinamik ini merupakan protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Routing dinamis lebih mudah daripada routing statis. Apabila kita menambahkan beberapa jaringan, dia secara otomatis mengenali router yang ditambahkan atau jaringan yang ditambahkan. Namun kelemahan dari routing dinamis ini, dia membutuhkan bandwidth yang sangat besar. Karena setiap ada perubahan, dia otomatis mengubah sendiri, gitu kan? Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Untuk berikutnya silakan dipelajari lagi materinya yang ada di Google Site, supaya pertemuan berikutnya kita lebih memahami apa yang akan kita pelajari, karena ada pretest sebelum belajar. Oke. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita. Amin. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Terima kasih kepada seluruh yang sudah mendukung kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.